Hir, dari pagi sudah buka. Sudah dari tadi, malah belum ada yang beli sampai jam segini. Wah, masih sepi aja ya. Namanya juga jualan, pasti ada kalanya sepi, ada kalanya rame. Aku perhatiin kamu sudah lama banget jualan seblak. Iya, memang sudah lama, sudah hampir 5 tahunan kalau gak salah. Tapi kok hidupmu masih gitu-gitu aja? Maksudnya gitu-gitu saja gimana? Ya lihat saja hidupmu, gak ada peningkatan, masih aja hidup susah. Rezeki orang beda-beda. Aku kira kamu akan bisa sukses dari jualan seblak, taunya enggak. Untuk jadi sukses, itu gak semudah yang kamu kira. Tetangga di sebelah baru buka usaha 2 tahun, tapi sudah beli mobil. Syukurlah kalau dia berhasil. Kalau kamu kapan? Aku juga gak tahu. Bisa makan saja sudah syukur banget. Aku pikir kalau kamu cuma jualan seblak gak akan bikin kamu sukses deh. Ya udah, kalau gak bisa bikin aku sukses, setidaknya dari seblak ini aku bisa makan. Hehehe, ya udah deh, aku duluan dulu ya. Iya. Sudah gak beli malah nyinyir tuh orang. Minimal kasih saran lah, bagaimana kek? Aku juga sih capek sebenarnya jualan gini, tapi ya gimana lagi coba. Pak, beli seblaknya 1 ya. Mau level berapa mas? Level 2 ya, jangan terlalu banyak kuahnya. Baik, ditunggu ya. Gara-gara sepi, cabai gak kepake semua. Sudah busuk semua nih. Masa mau dibuang sih? Sayang sekali kalau harus dibuang. Masih banyak soalnya. Kalau dicampur sedikit, pasti tidak ketahuan kan? Lumayan bisa menghemat modal. Hahaha. Itu apa? Cabai kun. Cabai busuk? Ya, tapi gak semuanya busuk sih. Tetap saja banyak yang busuk. Masih bisa dipakai nih buat campuran seblak. Jangan dipakai buat jualan. Kenapa? Kamu bagaimana sih mas? Kan gak layak buat dimakan. Gak ada yang tahu kok. Lagian mau cabai busuk atau enggak, rasanya sama-sama pedas. Gak ada bedanya. Jangan begitu mas. Pembeli gak akan tahu kun. Tenang aja. Ini bisa menekan modal jualan kita. Kamu tahu sendiri kan kalau cabai sekarang harganya mahal. Tapi mas, kamu mau pakai cara curang. Aku cuma mau untuk sedikit lebih banyak. Tapi justru nanti merugikan orang lain bagaimana? Gak akan ada masalah, kamu tenang aja. Aku justru yakin ini akan berhasil dan kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sahir memutuskan untuk menggunakan cabai busuk untuk campuran seblaknya. Ia yakin dengan memanfaatkan cabai busuk, ia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Pak, sekarang harganya kok lebih murah? Iya, sesekali promo mbak. Kok bisa? Yang ada di tempat lain harganya naik loh. Di tempat lain sudah 15.000 karena cabai naik. Di bapak malah turun ke harga 9.000. Ya gak apa-apa. Justru itu kesempatan saya memainkan trik marketing saya. Wah, bagus kalau begitu. Silakan buruan dipesen. Saya pesen 2 porsi deh pak, yang level 4. Saya 1 porsi ya pak, level 2. Siap. Tapi rasanya tetap sama kan pak? Bahkan lebih enak malah. Pedasnya mantap kan pak? Dijamin, tenang aja. Selama beli seblak di tempat saya, soal rasa aman saja. Besok saya ajak teman-teman untuk beli seblak di sini deh. Wah, makasih banyak mbak.
Kalau murah begini pasti rame. Saya suka sama penjual yang tidak terlalu ambil banyak keuntungan. Hehehe, terima kasih Mbak. Ya kali ada pedagang yang nggak mau ambil untung Mbak. Mamam tuh cabai busuk. Uangnya banyak juga. Ini baru sehari. Sekarang kamu percayakan sama aku. Aku tetap tidak setuju. Tapi hasilnya nyata loh Kunti. Belum tentu bertahan lama kalau jualannya nggak jujur begini. Yang penting sekarang untung. Aku nggak tenang. Sahir mendapatkan cabai busuk dari hasil ia memungut dari tempat sampah di pasar, yang kemudian ia olah menjadi campuran di sebelahnya. Ia tidak memikirkan kesehatan orang lain. Yang terpenting baginya, ia mendapatkan keuntungan yang banyak. Pak Sahir? Iya, mau pesen lagi Mbak? Enggak Pak, saya mau tanya sesuatu. Silakan. Kemarin setelah makan seblak di sini saya sakit perut. Loh, masa Mbak? Iya loh Pak, perut saya langsung mules. Ah, mungkin penyebab lain kali Mbak. Saya juga begitu, saya langsung diare habis makan seblak di sini. Perasaan kemarin-kemarin aman aja deh. Ah, kebetulan aja tuh. Gak mungkin kebetulan Pak. Seblak saya aman kok, pakai bahan yang aman untuk konsumsi. Yakin Pak? Iyalah, saya ini jualannya jujur. Semoga memang bukan dari sini penyebabnya. Tadi ada yang ke warung, kata mereka. Mereka sakit perut habis makan seblak di kita. Mereka mulai curiga. Biarin aja, semua aman-aman aja. Sudah aku tutupin kok. Harusnya kamu berhenti sekarang, Mas. Mulai jualan yang jujur lagi. Gak bisa, Loh, kenapa? karena dengan cara seperti ini aku bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Aku nggak mau nanti kita malah jadi menyesal, Mas. Tidak ada yang akan terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Tapi semua orang sudah curiga, Mas. Seblak kita aman-aman aja, gak ada efek apapun, hanya karena pakai cabai busuk. Justru cabai busuk nggak sehat, Mas. Aku akan makan sendiri. Pokoknya aku nggak mau beli seblak di Pak Sahir lagi. Sama, aku juga enggak. Dan aku gak akan merekomendasikan seblak di sana lagi. Gara-gara seblak itu aku jadi diare. Pasti ada sesuatu yang gak benar. Semoga aja kena azab tuh orang. Hari ini cuma satu pembeli. Mungkin mereka sudah sadar, Mas. Kemarin bahkan gak ada. Mereka kehilangan kepercayaan sama Mas. Padahal aku sudah kasih harga yang murah. Tapi tetap saja sepi. Tapi semua itu bukan soal harga saja, Mas. Lalu apa? Kejujuran. Orang tidak mau ditipu. Mereka sebenarnya rela bayar mahal asalkan yang kita jual benar-benar dari bahan yang berkualitas. Aku cuma ingin cepat untung. Tapi arahnya salah, Mas. Ah, aku gak mungkin salah. Sudah, Mas. Sudah, diam saja kamu. Seblaknya masih banyak. Buang saja, Mas. Jangan dimakan lagi. Sayang, Itu sudah tidak layak. aku gak tega membuangnya. Sayang kalau harus dibuang. Jangan dimakan, Mas. Tolong. Daripada rugi. Meskipun pakai cabai busuk, aku carinya juga pakai tenaga. Mas, dengerin aku. Aku makan sendiri aja. Jangan, Mas. Nanti kamu ikutan sakit perut. Ah, berisik. Akhirnya, Sahir merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggannya. Sahir mengalami diare hebat. Hampir setiap jam ia buang air besar. Aduh, Kenapa, Mas? perutku sakit. Hah?
Kan aku sudah bilang, Mas. Aduh, aku gak kuat. Aku ke kamar mandi dulu. Aduh, sakit banget perutku. Kan aku sudah peringatkan, Mas. Kamu sih nggak mau dengerin aku. Sekarang aku ngerti apa yang dirasakan oleh pelangganku. Sabar ya, Mas. Ini udah seminggu aku diare gak berhenti-berhenti. Hampir tiap jam aku bolak-balik ke kamar mandi. Lebih baik kita periksa ke dokter aja ya. Ini sudah parah sekali. Gak mau, aku gak mau keluar banyak duit. Paling nanti sudah sembuh sendiri kok. Tapi Mas, diare kamu sudah nggak wajar. Sudah seminggu kamu sering BAB tiap jam. Ah, berisik kamu. Aduh, sakit lagi. Kan aku udah bilang, Mas, kita periksa saja yuk. Sudah, aku mau buang air lagi. Karena terlalu sering buang air besar, akhirnya WC di rumah Sahir mampet akibat kotoran yang menumpuk. Berusaha untuk memperbaikinya, tetapi hal yang tidak terduga terjadi. WC-nya meledak dan menewaskan Sahir seketika.